Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3335. Apakah kamu mengeluarkan keringat hitam setiap kali mendapat serangan racun? Dev bertanya. Sun Xiaoyun mengangguk. Ya, setiap kali keringat hitam keluar, kamu akan bangun. Racun di tubuhmu harus dikeluarkan sesegera mungkin, jika tidak, kamu tidak akan kehilangan akal sehat lain kali, tapi mungkin kehilangan nyawamu. Kata Dev dengan ekspresi wajahnya. Berkata dengan sungguh-sungguh, racun di tubuh Sun Xiaoyun lebih serius dari yang dibayangkan Dev. Apa yang harus kita lakukan? Sun Xiaoyun panik. Jangan gugup, dengarkan saja aku sekarang. Aku akan memberimu akupuntur dan menggunakan jarum perak untuk memaksa racun keluar dari tubuhmu, kata Dev sambil mengeluarkan sebungkus jarum perak dari tubuhnya. Dan lalu berkata, pakai buka bajumu. Buka bajumu. Sun Xiaoyun tercengang. Buka bajumu. Bagaimana aku bisa memberikan akupuntur jika kamu tidak melepas bajumu? Kata Dev dingin. Apakah kamu tahu cara mengobati penyakit? Menurutku kamu ingin bertingkah seperti gangster, kan? Sun Xiaoyun memandang Dev dengan waspada. Sekarang saya apoteker dan Anda adalah pasiennya. Di mata saya, Anda hanyalah sekumpulan organ. Cepat lepaskan. Jika nanti, saya khawatir tidak akan ada peluang, Dev mendesak Sun Xiaoyun. Tanda seru. Bah, jangan beritahu aku hal-hal ini. Kamu hanya orang mesum. Kamu memintaku melepas pakaianku begitu kamu tiba di sini. Kamu tidak perlu membuatku takut. Aku tahu semua pikiranmu. Aku akan pergi mencari ayahku. Aku harus memberitahunya. Dia, kamu mesum besar. Kata Sun Xiaoyun, hendak keluar dari kamar tidur. Melihat ini, Dev mengulurkan tangannya untuk menghentikan Sun Xiaoyun. Kamu tidak boleh keluar. Buka pakaianmu sekarang, kalau tidak maka akan terlambat. Kata Dev dengan sungguh-sungguh. Kom. Aku tidak akan melepasnya, bahkan jika aku mati. Sun Xiaoyun memegang erat pakaiannya dengan kedua tangannya. Karena kamu tidak mau melepasnya, jangan salahkan aku. Setelah Dev mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk merobek milik Sun Xiaoyun, pakaian. Sun Xiaoyun melawan dengan seluruh kekuatannya, dan keduanya bertarung lagi, namun, Sun Xiaoyun sedikit lemah dalam kekuatan fisik, dan dia dengan cepat tertinggal. Pakaian di tubuhnya juga dirobek oleh Dev, dan tidak lagi menutupi tubuhnya. Mesum besar, bajingan besar, aku akan membunuhmu. Teriak Sun Xiaoyun, lalu meninju dan menendang Dev. Tapi Dev tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia mengulurkan tangan dan mengambil sisa pakaian di tubuh Sun Xiaoyun, dan menariknya dengan suara menusuk. Pada saat ini, Sun Xiaoyun tercengang. Putri Agung Yi Cheng sekarang diintimidasi dan ditelanjangi, dan dia masih di rumahnya sendiri. Sun Xiaoyun merasa sedih dan tidak bisa berhenti menangis. Dev masih mengabaikannya dan mulai menusuk tubuh Sun Xiaoyun dengan jarum perak. Sun Xiaoyun kelelahan saat ini dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan Dev meraba-raba tubuhnya. Setiap kali Dev menyentuh suatu tempat dan berhenti, jarum perak akan dimasukkan. Pada akhirnya, tubuh Sun Xiaoyun hampir disentuh oleh Dev. Setelah semua jarum perak dimasukkan ke dalam tubuhnya, Sun Xiaoyun tiba-tiba merasa tubuhnya jauh lebih ringan, dan perasaan depresi di benaknya menghilang seketika. Dan di setiap jarum perak, darah hitam mulai merembes keluar. Saat ini, Sun Xiaoyun tahu bahwa Dev benar-benar sedang mendetoksifikasi dirinya sendiri, tetapi sebagai seorang putri, Sun Xiaoyun masih merasa marah dan gatal di dalam hatinya setelah disentuh oleh Dev. Dia tidak bersalah, tetapi sekarang dia tersentuh oleh seorang pria dewasa bernama Dev, dan bahkan bagian terpenting pun tidak. Luput, bagaimana dia bisa bertahan? Lebih baik diracuni dan mati. Perasaan tidak sopan dan sembrono oleh orang lain juga sangat tidak nyaman. Banyak racun dikeluarkan dari tubuhnya, dan kekuatan fisik Sun Xiaoyun pulih dengan cepat. Dia bisa bergerak, jadi dia menemukan beberapa pakaian dan ingin memakainya di tubuhnya. Dia tidak bisa diawasi oleh Dev sepanjang waktu. Jangan bergerak, jangan memakai pakaian, berdiri saja dengan tenang seperti ini. Dev dengan cepat menghentikan Sun Xiaoyun. Bab 3336. Sun Xiaoyun mengerutkan kening. Saya menyentuhnya, melihatnya, dan memasukkan jarum perak. Mengapa saya tidak boleh memakai pakaian? Petik 2. Kamu seperti ini, yang bagus untuk detoksifikasi, kata Dev.
Omong kosong, menurutku kamu hanya ingin memanfaatkan dan terus menonton. Wajah Sun Xiaoyun memerah karena marah. Jika bukan demi pengobatan dan detoksifikasi Davezen, Sun Xiaoyun akan mengambil tindakan lagi. Kamu adalah seorang pasien sekarang, jadi kamu harus mendengarkanku. Kamu harus melakukan apapun yang aku minta kamu lakukan. Petik 2. Jika kamu tidak patuh, maka aku akan menghentikanmu terlebih dahulu. Lagi pula kamu bukan lawanku, Dev berkata dengan tenang. Kamu, Sun Xiaoyun memelototi Dev, tapi tidak bergerak. Apa yang dikatakan Dev benar, dia tidak bisa mengalahkan Dev sama sekali. Sun Xiaoyun bingung, dia jelas cukup kuat untuk mengatasi alam kesengsaraan, jadi mengapa dia bahkan tidak bisa mengalahkan Dev, yang berada di alam gabungan? Apakah karena dia diracuni? Sun Xiaoyun berdiri dengan tenang, sementara Dev melangkah maju dan dengan cermat mengamati jarum perak itu. Wajah Dev hampir menyentuh tubuh Sun Xiaoyun hanya bisa memejamkan mata dan tersipu. Saat ini, Sun Xiaoyun telah mengambil keputusan. Selama Dev mengeluarkan jarum perak, dia akan membalas dendam. Bahkan jika dia tidak membunuh Dev, dia akan memukulinya. Jika tidak, Dev akan memanfaatkannya dengan sia-sia. Dev tidak tahu apa yang dipikirkan Sun Xiaoyun saat ini. Dev sedikit mengernyit karena dia menemukan detoksifikasi jarum perak terlalu lambat. Racun ini sangat membandel, dan sulit dikeluarkan dari tubuh Sun Xiaoyun. Jika detoksifikasi tidak dilakukan secara menyeluruh, Sun Xiaoyun akan berada dalam bahaya nantinya. Nona Sun, racun ini terlalu membandel di tubuh Anda. Jika Anda terus melakukan detoksifikasi seperti ini, mungkin akan memakan waktu 3 hari 3 malam, dan itu tidak akan sepenuhnya hilang. Sekarang satu-satunya cara adalah dengan menstimulasi tubuh Anda, saraf dan kemudian meningkatkan sirkulasi darah detoksifikasi, sehingga dapat dikeluarkan lebih cepat dan lebih bersih. Dev berkata pada Sun Xiaoyun, apa maksudmu? Apa yang dimaksud dengan rangsangan saraf? Petik 2. Sun Xiaoyun tampak bingung. Nona Sun, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah menikah? Dev bertanya. Ketika Sun Xiaoyun mendengar ini, dia memelototi Dev dan berkata, saya bahkan tidak punya pacar, jadi bagaimana saya bisa menikah? Petik 2. Kalau begitu Nona Sun, pernahkah Anda? Dev menunjuk ke arah Sun Xiaoyun 2 kali. Sun Xiaoyun langsung tersipu seperti apel dan memelototi Dev, apa yang kamu bicarakan? Aku bukan orang seperti itu. Petik 2. Karena kamu bukan orang seperti itu, maka aku hanya bisa menjadi orang seperti itu, orang. Kata Dev. Setelah itu, nafas langsung menembus tubuh Sun Xiaoyun. Sebelum Sun Xiaoyun sempat bereaksi, tubuhnya sepertinya terkurung dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang ingin kamu lakukan? Sun Xiaoyun tampak panik. Tentu saja aku mentraktirmu. Setelah mengatakan itu, Dev mengulurkan tangannya. Sun Xiaoyun langsung merasakan panas di dalam tubuhnya, sarafnya terstimulasi, dan darah hitam di jarum perak mulai menetes lebih cepat. Dev kini dianggap sebagai pengemudi berpengalaman, yang lebih dari cukup untuk menangani mobil baru Sun Xiaoyun. Segera, Sun Xiaoyun mengeluarkan suara yang indah. Di luar kamar Sun Xiaoyun, Tuan Kota Sun menangkap pelindung Gong dan Penatua Fei. Kedua orang ini seperti anjing tersesat. Penatua Fei menatap tajam ke arah pelindung Gong. Jelas bahwa Tuan Kota Sun mengejarnya, tetapi orang ini benar-benar berlari menuju tempat mereka tinggal. Pada akhirnya, Tuan Kota Sun menangkap mereka semua dalam satu gerakan dan menangkap mereka semua pembudidaya iblis. Gong Hufa menundukkan kepalanya, dan semua kultivasinya telah hilang. Setelah Tuan Kota Sun menangkap mereka berdua, dia akan melihat bagaimana keadaan Sun Xiaoyun. Tapi saat dia berjalan ke pintu, dia mendengar suara yang tak terlukiskan datang dari dalam. Bab 3337. Pada saat ini, Tuan Kota Sun tercengang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Segera, Tuan Kota Sun menjadi marah. Dia tidak menyangka Dev akan melakukan hal seperti itu pada putrinya saat dia pergi. Tepat ketika Tuan Kota Sun hendak membuka pintu, dia dihentikan oleh istrinya. Ternyata Nyonya Sun juga mengkhawatirkan Sun Xiaoyun, jadi dia ingin datang dan melihat. Setelah mendengar suara ini, dia tidak masuk. Apa yang akan kamu lakukan? Nyonya Sun menghentikan Tuan Kota Sun dan berkata, anak laki-laki itu menindas putri kita, aku akan membunuhnya. Tuan Kota Sun berkata dengan marah.
Kalau kamu buru-buru masuk sekarang, kamu ingin putri kita meletakkan wajahnya di mana? Lagi pula anak itu tidak bisa lari, putrinya tidak melawan sama sekali. Sun berkata pada wanita itu. Tuan Kota Sun tertegun sejenak, mendengarkan dengan seksama, dan kemudian amarahnya mereda. Tuan Kota Sun dan Nyonya Sun sedang menunggu dengan tenang di luar. Tetapi Dev tidak tahu bahwa dia masih berkonsentrasi pada detoksifikasi Sun Xiaoyun. Banyak darah hitam telah mengalir di tanah. Pada saat terakhir, Sun Xiaoyun memuntahkan seteguk darah hitam, dan tubuhnya pingsan seolah-olah dia pingsan. Setelah melihat ini, Dev tahu bahwa semua racun di tubuh Sun Xiaoyun telah dikeluarkan, jadi dia mengeluarkan jarum perak dari tubuh Sun Xiaoyun, dan kemudian hembusan nafas menembus ke dalam tubuh Sun Xiaoyun, menyebabkan Sun Xiaoyun terbangun. Setelah Sun Xiaoyun bangun, dia segera menemukan beberapa pakaian dan mengenakannya, lalu dia menatap marah ke arah Dev dan hendak mengambil tindakan. "Aku sudah mengeluarkan racunmu, kenapa kamu masih memukul orang?" Dev buru-buru menghindar. Sun Xiaoyun merasa sangat santai saat ini, dan melihat darah hitam di tanah, dia tahu bahwa Dev memang sedang mendetoksifikasi dirinya sendiri dan menyelamatkan hidupnya. Tapi Sun Xiaoyun tidak bisa menerima metode detoksifikasi ini. "Kamu baik-baik saja sekarang, tidak perlu berterima kasih saya punya syarat untuk menyelamatkan Anda." Chen Ping menghela nafas panjang dan berkata, "Kamu telah mengambil keuntungan, dan kamu masih menginginkan kondisi. Betapa tidak tahu malunya kamu." Sun Xiaoyun sangat marah ketika mendengar ini. "Saya hampir mati karena kelelahan. Keuntungan apa yang saya ambil? Omong-omong, Andalah yang mengambil keuntungan." Balas Dev. "Kamu?" Sun Xiaoyun menatap Dev, tidak tahu harus berkata apa tentang Dev. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan marah, ketika orang lain bertanya setelah beberapa saat, "Kamu tidak boleh memberitahuku, bagaimana cara menyelamatkanku?" "Jangan khawatir, Baiklah, sudah kubilang, ayahmu tidak akan memukuliku sampai mati." Tentu saja Dev tidak akan memberitahu. Apakah dia bodoh? "Kamu pikir aku tidak akan tahu jika kamu tidak memberitahu?" Pada saat ini, pintu tiba-tiba ditendang hingga terbuka oleh Tuan Kota Sun, dan kemudian dia masuk dengan marah. Nyonya Sun mengikuti di belakang dan buru-buru berlari ke arah Sun Xiaoyun. "Putri, kamu baik-baik saja?" Wajah Sun Xiaoyun masih sedikit merah saat ini, dan ketika dia melihat orang tuanya ada di luar, wajahnya menjadi lebih merah. "Bu, aku baik-baik saja, kata Sun Xiaoyun. "Selama itu baik-baik saja." Nyonya Sun memandang Sun Xiaoyun. "Apakah kamu baru saja diintimidasi? Ayahmu dan aku sama-sama mendengarnya. Kamu tidak perlu takut. Bicaralah dan biarkan ayahmu yang mengambil keputusan untukmu." Ketika Sun Xiaoyun mendengar ini, dia segera berkata, "Bu, kamu salah paham. Saya tidak diintimidasi. Kamu hanya ingin mentraktir saya." Petik 2. "Perlakukan saya. Apakah kami masih membutuhkan kalian berdua untuk mengobati penyakitnya?" Nyonya Sun tidak menyelesaikannya, tetapi Sun Xiaoyun tahu apa yang akan dikatakan ibunya. "Nyonya Sun, saya pikir Anda dan Tuan Kota Sun telah salah paham. Nona Sun masih polos sampai sekarang, hanya dengan mengeluarkan racun dari darah Nona Sun, itu hanya dapat merangsang saraf Nona Sun dan membuat darahnya mendidih." Petik 2. "Sekarang racun di tubuh Nona Sun telah dihilangkan, dia tidak akan mendapat masalah apapun di masa depan." Dev dengan cepat menjelaskan. Bersambung.